أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما نور قلوبنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب برحمتك. اللهم افتح لنا قلوبنا برحمة القرآن. صدق الله العظيم. Materinya sudah saya kirim barusan ya. Ini agak saya besarkan kayak tulisannya ini. Iya, yang kemarin ku rotok cilik kayak saya ubah agak enak itu ya. Font ini. Nah, ya, kalau yang kemarin tuh kecil-kecil ya. Jadi ini sudah memasuki yang kedua, subnya apa? Tertinggal rokaat. Ya, tertinggal rokaat. Nah ini pertanyaannya Pak Solihin gitu. Iya. Yang kemarin. Nah, ya ini. Jadi sudah saya rangkum memang apa? Ini saya buat seperti ini memang ya, dikumpulkan dari ya pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira masuk dalam hal apa? Jadi masuk ke masbuk. Karena pekerjaannya masbuk kabeh. Jadi imam sendiri lagi, nanti imam ada anak dewe. Terus salat khusyuk ono dewe maneh. Jadi ternyata ngomongin salat tok, belajar salat itu banyak kitabnya itu. Iya itu. Jadi seakan-akan kok segitu padahal enggak. Nah itu. Nah, ya sebagaimana pertanyaannya kemarin apa ya berlari-lari tujuannya apa? Agar tidak tertinggal. Agar tidak tertinggal berjemaah atau agar menangi. Saya nututi. Saya iso gandol. Nah itu. Lumayan. Ya ini kata-kata lumayan ini. Ya nanti hal-hal seperti itu juga kata-kata lumayan mbok kalau kayaknya ada apa enggak di sini nanti. Nah, sudah saya masukkan juga ini. Kok muncul lumayan tadi? Daripada sendirian. Nah, ya itu. Nah, ini sama juga saya munculkan juga ini. Nah, itu. Jadi artinya itu seperti ini, seakan-akan ya, seakan-akan. Nah, tapi bisa jadi iya. Jadi kalau orang itu terburu-buru seakan-akan kok punya beban. Ya, beban apa? Nyaur utang. Utang apa? Utang rokaat di dalam sholat. Nah itu yang perlu kita toto di sini nih. Ya dibangun di mindset sini. Nah itu. Karena apa? Urusan sholat itu sudah ditoto sama Rasulullah, itu sudah ditoto. Nah, kayak kemarin ayat hadis pertama yang saya sampaikan kemarin seperti apa? Imam itu artinya saja terjemahnya. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, liutamimah, itu untuk diikuti. Fa idza kabbara, dan apabila imam itu bertakbir, fakabbiru, maka kalian itu menyusuli, fa itu menyusuli, langsung diikuti apa? Takbir. Itu fa. Nah, itu seperti itu. Nah, itu satu hadis itu iso diterjemahno sampai sakmeno akene satu hadis itu. Ya. Jadi yang perlu dibangun apa? Melunasi hutang rakaat salat
karena tertinggal. Nah, ini yang yang terkesan terasa menjadi sebagai beban, sehingga dia itu lari ya lari mendatangi sholat ya, walaupun nggak kayak maraton estafet. Nah, walaupun nggak tapi tetap itu iya. Jadi kesannya itu ya, berat melunasi hutang. Nah, karena itu ya sering kita menjumpai ya, termasuk saya pernah tak aku nih wae jujur tapi saya belum ngerti dulu. Iya, belum ngerti. Nah, kemudian setelah memperdalam terus ilmu-ilmu hadis, oh ternyata begini, ternyata saya salah ya, saya ubah. Nah, itu karena apa, di sana dengan ketenangan menuju sholat pun juga ada fadilah-fadilah. Ada fadilah apa? Ya seperti sholat. Kekhusyuan di situ pun juga ada. Sambil berjalan itu khusyuk, Pak. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk menuju ruang sholat di dalam masjid ya kita atau di mushola kita tidak perlu terburu-buru. Karena apa? Sudah ditata. Karena yang ngajari adalah Rasulullah, berarti ini masuk sunnah. Jadi sunnahnya adalah apa? Ya berjalan biasa, tenang, gitu. Telat ya wes. Nah, telat itu kan karena kita sendiri kurang memberikan perhatian. Nah itu dengan waktu kita itu artinya tergilas di situ, Pak. Kalau kita pesan kereta itu kita ketinggalan kereta. Ya apa kok iso? Padahal jadwalnya sudah tahu sekian. Sama kayak jenengan mau naik pesawat. Nah, lek kereta mungkin saya enteng wis babak, lek pesawat bayare wis bahal. Lek ketinggalan langsung duduk ndas. Nah, ya seperti itu. Jarak jauh macet. Ya, tinggal. Nah, itu seperti itu. Makanya kan sama kayak mau berangkat umroh. Kan sudah diumumkan nanti pesawatnya jam sekian. Kita nyiap mulai jam berapa? Sebelumnya sudah berangkat. Iya, jauh-jauh. Malah kan nunggu di sana di bandara tuh sampai 2 jam lebih loh, nyampe sana sudah 2 jam lebih. Nah, itu nanti kita akan bicara di sini. Jadi sunnahnya adalah berjalan menuju sholat dengan tenang. Dengan tenang, tidak perlu gobo. Nah, kok saya ini hadisnya ada, ini sudah saya sampaikan. Lah kok saya gobo, berarti masih belum terbangun di sini. Memang pelan-pelan gitu. Ini satu hadis ini notonya memang agak lama. Pertama noto waktu, menyiapkan waktu untuk datang ke ruang sholat. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dari Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah siapa? Ya sahabat dekat Nabi yang senengannya ngopeni kucing. Abu Hurairah itu bukan namanya, julukan. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Artinya Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Karena apa? Dia tuh suka sayang kepada kucing. Nah, itu bukan namanya. Itu bukan namanya. Jadi nama julukan. Karena ada orang itu rambutnya gak dipotong-potong, akhirnya gak dijeluk jenenge, dijeluk gondrong. Ya sama kayak gitu. Sama kayak gitu julukan. Nah, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tuwiba lis-sholati fala ta'tuha. Jadi apabila iqamah salat telah dikumandangkan fala ta'tuha,
maka janganlah kalian itu datang sambil berlari. Wa antum tas'auna wa tuha wa alaikumus sakinah. Sakinah kan pernah dengar keluarga sakinah. Sakinah itu tenang, Pak. Keluarganya itu gak kisru. Pernah kan dengar kan? Keluarga sakinah warahmah. Oh, keluarga sakinah. Oh, keluarga itu anteng, ayem, bahagia. Nah, ini pakai istilah sakinah, tenang. Itu. Jadi jangan kalian tuh mendatangi sambil berlari, namun datanglah dengan tenang, sakinah. Fama adraktum, maka apabila kalian adrak itu tertinggal, fasallu, ya salat, maka salatlah. Ya, maksudnya salat itu kekurangannya itu ya disempurnakan. Jadi apa adanya. Wa ma fatakum fa'atimu fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi shalah. Jadi apabila tertinggal maka sempurnakan. Nah, bila salah seorang di antara kalian itu pergi untuk mendirikan sholat, maka hal itu telah terhitung dalam sholat. Artinya kita mendatangi, mungkin jenengan paling jauh ya di sana ya, datang ya tenang biasa, mungkin ini sudah tenang gitu. Nah, perjalanan sampean itu khusyuk itu sudah dihitung sholat, dinilai seperti sholat. Nah itu ini jawe Rasulullah, hadisnya nih wakeh yang meriwayatkan ini, tak sebutkan semua ini. Kitabnya banyak, hadis riwayat Muslim, terus ada Bukhari, ada Abu Daud, muncul kabeh. Wah ini berarti sampai di sini sudah gak bisa, maksudnya sudah bisa. Ya, nanti di bawahnya lagi ada lagi, ntar lagi di bawahnya nih. Nanti kamu bener ya waktu itu sholat itu tenang aja lah, nggak usah. Bisa sholat. Ya itu seperti itu ya. Jadi jadi kita mendapatkan kesunahannya. Itu kesunahannya adalah tenang. Itu. Yang kedua adalah sholat. Ini ada informasi lagi, sholat sebelum sholat. Jadi fa inna ahadukum, ini durung tak kasih harokat. Yang B. Durung tak kasih harokat ini. Ya ini nulisnya terburu-buru tuh gitu, Pak, itu. Iya yang B, sholat sebelum sholat. Fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholah. Nah, bisa baca ya, kadek rokat ya. Ya ikut-ikut gitu ya sama. Fa inna, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya ahadukum salah seorang dari kalian idza kana ya'midu berjalan ila sholati menuju sholat fa huwa fi sholati, maka itu dihukumi seperti kayak orang sholat tapi yang tenang itu. Nah itu jadi dapat pahala ya, dapat pahala itu meskipun carry. Nah itu seperti itu. Walaupun sudah koma dia pahala. Jadi begitu. Ini masih ngomongin masalah-masalah, Pak. Belum solusi-solusi. Belum, sabar. Mikir kok cowok terus sampai mencolok ke depan sana itu. Semangatnya Pak Darto gitu. Langsung saya turun di pas langsung ditak edisi. Wah. Jadi gitu ya. Jadi pertama Pak, kita tetap perlu ketenangan. Nah, jadi di situ berarti di situ ada kekhusyuan. Nah, kedua, di sini akan dinilai oleh Allah, berikan informasi dari Rasulullah bahwa
ketenangan kita menuju sholat itu dinilai ya seperti kita kayak orang sholat sudah itu. Padahal kita berjalan. Nah itu seperti itu dinilai. Ya kayak gini nih Pak kebaikan Pak. Itu kebaikan. Jadi ya, orang yang menuju sholat dengan tenang dan penuh kekhusyuan, nah itu dianggap sama seperti dalam kondisi sholat. Nah orang yang sholat itu memang memerlukan khusyuk. Nah kita belum sholat masih menuju sholat dengan keadaan ya sudah suci, wudunya di rumah bukan di sini. Nah, dalam keadaan tenang dan menuju sholat maka itu kalau kita tertinggal maka itu dihukumi seperti orang yang sedang melakukan sholat. Nah, ya maka tentu saja ya kita harus punya tata krama, punya ya ada akhlak di situ. Maksudnya gini, dalam perjalanan itu ya ngobrol sana sini ya enggak. Saya mampir saya embo. Halo bro. Nah, gitu. Ngobrol, ini lali ke tujuan, lali. Ada yang menyapa di pinggir. Nah, itu ada juga itu juga harus diabaikan. Jadi tetap ya tenang. Nah, maksud kekhusyuan itu gitu sudah kencang sudah perjalanan kita sudah kencang ke tempat sholat. Nah itu kekhusyuan. Nah itu ya kadang godaan itu ya saya juga ngelakonnya kayak rata-rata angel kadang itu. Ya kadang saya dari rumah berangkat ke masjid wis nunduk gini nih. Nunduk terus gini ya. Ya nunduk lihat jalannya tuh, Pak. Saya gak kesandung. Oh ya banyak batu-batu pikir jalannya, kepleset atau apa itu. Nah itu jadi ternyata khusyuk itu sudah dibangun ya, sudah dibangun ketika buka pintu rumah menuju masjid itu sudah dibangun. Ketenangan di sana sudah dibangun. Ya makanya ya memang untuk kita mungkin masih berat, tapi ya dilatih itu juga perlu penting dilatih. Nanti kalau kita terlatih enak. Ya biasa sih ono godaan sana sini, ya mungkin saya ono. Tapi lagi, Pak, anu nih saya turunnya no kumbahane, waduh ya budal iki. Pak matikan kompore. Jadi ini persoalan apa? Jadi ketika tiba di barisan jemaah sholat ya kondisi tubuhnya ya kalau terburu ya capek Pak. Apalagi jauh, nafasnya ya tersengal-sengal karena melaku cepat itu. Kenapa? Ya saya juga ya mempraktekkan gini-gini juga ya sudah ngalami gitu. Ya, tersengal jiwa. Ingat kalau saya menyebutkan jiwa berarti yang tercangkup di situ apa saja? Kalau saya menyebut jiwamu, yang saya omongi apa saja itu? Pikiran, akal, hati, nafsu. Nah, itu. Kalau saya menyebut hati ya sudah hati saja. Kalau saya menyebut nafsu ya nafsu saja. Kalau saya akal ya akal saja. Tapi kalau saya jiwa, berarti ketiga-tiganya itu masuk sudah itu. Saya omongnya masuk kena semua itu. Nah, misalkan saya sebut Pak Darto, ya Pak Darto toh. Kalau saya sebut keluarganya Pak Darto, semua sing kena nanti. Nah itu seperti itu ya. Jadi jiwanya itu belum tenang, berarti pikirannya, hatinya masih kemana-mana ini. Diri ya semua rohani sama fisik sama jasadnya diri itu diri sudah kena semua gitu. Nah, jadi jiwanya belum tenang alias apa ya belum khusyuk. Kenapa khusyuk itu sudah dibangun? Karena memang apa ya
dalam pelaksanaan sholat itu ya dibutuhkan penuh ketenangan, penuh kekhusyuan. Ya kadang saya tuh khusyuk tuh kadang saya maknai ya tenang, ya tenang dalam gerakannya. Ya kita dalam gerak-gerak fisiknya itulah itu tenang. Terus tenang dalam bacaannya. Jenengan akan tahu mana bacaan yang kubu, mana bacaan yang tenang. Nah, bacaan yang tenang itu nanti ada rohnya, Pak. Enak didengar itu. Didengar tuh enak, menenteramkan. Iya, itu. Itu bacaan tenang. Nah, sing soro iki sing tenang kok apa? Sing bagian jiwa iki sing ya kadang kita ya enaknya kalau makmum itu seperti itu. Sudah diurusi, kita sudah agak ngurusi hitungannya berapa. Sakit jiwa. Nah, banyak bacaan kita tuh yang ditanggung oleh imam. Itu. Ya kemarin yang Masbuk 1 bacaan-bacaan yang ditanggung imam itu seperti apa? Kita harus mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib, bacaan wajib. Jadi kalau kita masuk ya sudah langsung Al-Fatihah. Misalkan kita gak nyampe apa langsung diterus no ya enggak. Harus kita ngikuti imam. Bacaan kita terus selesai ya sudah sampai di situ. Gak sempurna itu ada di imam, enak. Ya di situ enaknya. Kalau di dalam jemaah itu. Nah, ini sudah kemarin kok dibahas lagi. Nyantol ilingi kuat, enggak apa-apa ya. Jadi khusyuk itu ya bukan saja kita upayakan pada saat sholat, bahkan sebelum sholat pun kekhusyukan itu sudah perlu kita upayakan, perlu kita bangun, perlu kita hadirkan. Seperti ya hadis tadi di atas itu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu Konsentrasi. Ada lagi. Saya tuh belajar khusyuk tuh lama bertahun-tahun. Konsentrasi. Boleh. Ya, memusatkan perhatian. Oke, boleh. Apa lagi? Tenang jiwanya. Ada lagi. Itu bisa diterapkan enggak? Merasa angel enggak? Berdasarkan pengertian yang jenengan miliki, kemudian diterapkan, angel apa gampang? Sulit ya. Kalau sing enak ae pengertiannya. Kalau sing enak pengertiannya. Kalau saya tuh kalau ngisi di sulit karena dikala manusia itu punya masalah beban. Iya tambah banyak permasalahannya. Ya ada beban konsentrasi. Ini apa lagi? Apa tadi? Konsentrasi, fokus, apa lagi? Apa tadi? Konsentrasi, fokus, apa ada tiga tadi? Ini kan pekerjaannya apa? Hati. Berat ini. Jadi kita dari sini mencelat ke sini kok berat. Padahal hati kita durung terlatih. Kita tuh masih banyak dipengaruhi oleh nafsu, akal. Nah, agak berat menerapkannya. Ya, kalau saya tuh, ya ini menurut saya khusyuk itu ini di dalam sholat ya. Gak kepingin cepet-cepet mari, wis titik. Gak kepingin cepet-cepet mari sholatnya itu. Nah, gak kepingin cepet-cepet mari gitu. Ya, sampean renungkan saja lah, renungkan dulu. Itu. Tuh. Renungkan dulu itu. Kenapa? Karena ini menyangkut apa? Badan kita. Kalau tadi kan semua itu kan apa? Kak ketok kabeh sudah apa ya? Gaib semua kayaknya. Konsentrasi itu kan jauh itu. Malah yang tingkat tertinggi itu kata Rasulullah itu apa?
eh, yang disebut apa khusyuk itu saya ambilkan dari hadis itu, ketika engkau sholat itu ka'annaka tarahu, seakan engkau melihat siapa? Melihat Allah. Bisa enggak pengertian ngono-ngono gitu? Kita melihat Allah bisa enggak? Gak nutut, Pak. Kalau khusyuknya sahabat itu bisa. Ya. Itu jangan sahabat. Ini kita di sini nih, di sini. Nah, tapi kita bisa ke sana, tapi saya proses. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Fa'innahum lam tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, maka fa'innahu yarokah, maka dia itu melihatmu. Jadi kita itu merasa diawasi, gerak-gerik kita tuh diawasi, hati kita tuh diawasi, pikiran kita diawasi. Sholat kok, kamu kok ada di sana, pikiranmu kok ada di sana, pikiranmu ada di rumah, tapi jasadmu ada di musola sholat. Nah itu diawasi. Oh, kita, saya mampu enggak itu? Saya turun mampu, ya mungkin kita perlu ngaji terus ya. Perjalanan ngaji ini kita panjang. Nah makanya. Lebih mudah diawasi itu mungkin maksudnya kita masuk. Gitu. Tapi kalau kita seakan nggak tahu itu agak sulit. Iya, iya. Kalau kita diawasi itu masih khusyuk ya. Nanti ada ilmu sendiri, ilmu ma'rifatullah. Nah, itu ada di tasawuf. Jadi kita ngajinya itu jeruan. Nah, itu di situ. Jeruan. Mukasyafatul Qulub, ada kitabnya itu. Ya ini judul nama kitabnya Mukasyafatul Qulub, terbukanya hati. Nah, ngomong nanti ki wah abot Pak. Akeh kok. Yang menjadi hati itu peteng ya, ada perbuatan-perbuatan kita yang elek-elek itu nutupi itu. Sehari kita khusyuk gak iso khusyuk. Ada apa ini? Kesalahan apa yang sudah kita buat? Pikiran apa yang sudah menodai ini? Nah, terus itu ngaji ini rata jeru abot. Nah, jadi secara fisik ya itu seperti itu. Kalau dengan merem itu Pak Ustaz. Apa? Nah, kita dengan merem itu gimana? Gini, itu ada dua pendapat. Ini fikih ya, fikih. Nah, itu ada yang menyebutkan itu makruh. Terus ada yang membolehkan. Makruhnya itu kok khawatir turu, ngantuk. Nah, nanti Iya kan merem tapi separuh gitu. Iya, terkadang kan begini. Ketika kita meremnya kadang kita itu ikut alur sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana apa ngelanturnya pikiran itu lah Pak. Merem enggak tahu Meremnya ya seperti itu kan banyak juga kasusnya tuh seperti itu. Makanya dua pendapat. Makanya melek. Ini ngomongin jeruan ya Pak. Pertanyaan sebenarnya enteng tapi ya jeru. Itu merem ya kita enteng merem ya. Tapi perlu pembahasan mendalam. Kok enggak merem? Makanya meremnya merem apa? Nah, makanya kan wala taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan dekati sholat sementara kamu dalam keadaan enggak sadar. Nah, ya ini yang dikhawatirkan seperti merem akhirnya enggak sadar sampai kemana iling persoalan. Lah kita itu sedang sholat. Nah, makanya ketika terbuka mata itu kan membantu kesadaran kita. Lah, kita merem kadang kita nggak sadar lah. Walaupun kita turu nggak sadar kalau kita, tapi pikiran yang menjelajah kemana-mana, melamun. Itu kalau mata tertutup. Tapi ketika mata melek, udah bergerak. Ya. Nah, kadang melek kita kadang nggak sadar kok. Itu. Iya, loh Imam wis baru gerudak-geruduk suaranya wong gumure iku. Waduh. Berarti salat kita kemana? Nah, itu antara merem ya boleh ya kalau meremnya misalkan sedang dalam kondisi sadar ya enggak apa-apa. PE maksudnya membantu kekhusyuan. PE. Kalau seperti itu ya enggak apa-apa. Nah, ini fikih. Enggak apa-apa.
Tapi kalau nggak bisa ngontrol kondisi capek, yakin saya tidur itu. Malah ono sing geblak. Iya, iya. Merem itu, setelah merem. Dia kondisi capek itu. Ya Jumatan ini. Sampai gede ada tuh. Ya ya, gak merem gitu. Ya kok ono, ya ojo sholat balik ngantuk Pak, jangan sholat. Itu tadi itu, wala taqrabu sholat, jangan dekati. Gitu. Jadi melaksanakan sholat dalam kondisi sadar, bukan gak sadar. Ya itu ya, itu khusyuk. Jadi saya kasih pemahaman itu aja dulu. Jadi gak kepengin cepat-cepat mari, ya sing ngono. Iki kaitannya sama fisik. Ya itu buat pondasi. Perkara nanti jenengan sudah melampaui ini, nggih monggo. Tingkat konsentrasinya sudah menaik, nggih monggo. Kenapa? Semakin banyak keilmuan yang jenengan peroleh, entah dari mana saja, nggak harus dari sini, nggih monggo nanti. Malah iso jenengan saged iso bermi'raj. Ya, bermi'raj, bertemu dengan Allah. Ayo. Ya, jadi berkelas-kelas Pak. Jadi sholat ini wahana kan, ya wahana kita bertemu dengan Tuhan kita itu. Jadi di sholat itu kalau kamu ketemu Allah ya sholat toh. Itu. Mau minta apa kepada Allah? Ya sholat toh. Itu sholat. Kan sholat kan isinya doa. Di ruku itu doa, di sujud doa. Ngatur doa. Nah, Rasulullah ya sholat itu pernah tapi izinan bukan jemaah nggih, bukan jemaah. Itu sampai hampir 5 juz, Pak. Baca sholatnya itu seperti itu. Ya, karena kita di jemaah, jadi kita sebagai masbuk. Nah, itu kita sebagai makmum masbuk. Nah, nanti itu kalau yang sholat seperti gitu nanti di apa? Ya lanjutannya tohar itu. Nah, kita di masbuk dulu. Misalnya sholat imam sing bacaan sampai berberapa juz itu bisa sikat balik mana sik mengikuti sik katuti apa nututi rakaat pertama misalnya ya tetap ya ada yang terkepotong itu juga itu. Jemaahnya banjirnya dapat jemaahnya tapi ada nilai-nilai yang terpotong di situ. Diampel itu ya baca sampai jam 3 selesai. Ya, lawang sak malam itu dipatok ya ada yang sak juz, ada yang kalau di masjid ini saya tuh kan pernah jadi pengurus takmir Masjid Agung. Masjid Agung ya. Iya, saya jadi 5 tahun jadi pengurus di sana itu. 30 juz pas. Ya, semalam itu dipatok ya semalam tarawih itu 1 juz. Jadi nanti selesai terakhir sudah. 1 juz kan minimal 10 lembar, 10 lembar. Iya, gitu. 20 halaman. Itu dulu, ini kan bisa berubah, bisa 2 juz. Nah, tapi sini Pak, enggak biasa itu. Kalau enggak biasa ya malah gerundel. Enggak baik. Jadi jenengan salat di sana enggak baik, lebih baik jenengan salat di sini. Iya betul. Yang ikhlas. Itu. Enggih. Gak nutut jenengan fisik jenengan iku lho fisik saja sudah enggak nutut, belum sing jeroane. Itu. Oke, tambah keliru kabeh, mending salat di sini. 20 ae berundel. Terus mau nantang mau ke Ampel, mbok tambah soro maneh jenengan itu. Karena bukan kebiasaane. Ya pelan-pelan. Gak nutut. Wong sana sing digolek kok sing cepet malah kok. Akhir zaman. Iya, itu. Nah, ini ada yang apa? Makruh ya. Jadi terburu-buru ada yang menghukumi perbuatan yang makruh. Ini perlu dibangun pemahaman dulu. Makruh, pernah dengar makruh? Makruh. Napa makruh? Dijalankan enggak mendapatkan pahala, ditinggalkan pun enggak dapat pahala. Makruh. Korban makruh. Terus biasa ditinggalkan.
ditinggalkan Kalau kan enggak ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi ini saya kasih itu kalau makruh itu apabila tidak dilakukan itu lebih baik. Lebih baik. Lebih baik iya. Iya. Makruh apakah menjalankan? Lebih baik itu. Misalkan itu dikerjakan ya tidak berpengaruh apa-apa. Nah, justru saya kan lebih baiknya ini justru karena kita tidak melakukan. Nah, di situ nilainya. Nah, berarti ada pahala. Ada pahala berarti. Karena apa? Di situ ada nilai kebaikan. Setiap kebaikan itu punya nilai pahala. Nah, ini harus kita. Berarti ini berbaik dengan apa? Nah, Maksudnya berlawanan dengan sunnah. Makruh. Iya, kalau sunnah dapat. ya ini kenapa? Apabila ini kan yang diomongi kan apa? Terburu-buru. Nah, itu apabila dilakukan kan makruh. Bila dilakukan makruh. Nah, yang kebaikannya justru malah kalau ditinggalkan. Itu kalau makruh. Nah, berarti kan artinya enggak terburu-buru. Berarti kan menuju sunnahnya. Lah ini malah ada sunnahnya. Berarti yang dikerjakan adalah sunnahnya. Nah, itu buru. Berarti ya tidak tergesa-gesa. Itu ini hukum-hukum fikihnya itu seperti itu. Ada yang menyebut makruh. Jadi ya kalau kita tidak ingin menjadi makmum masbuk ya kita bisa menyikapi menyiasati dengan apa ya mendatangkan salat sebelum iqamah dikumandangkan. Ya terus terang untuk kalau salat tarawih maksudnya kita kerepotan. Kalau salat tarawih. Kalau tarawih kita tertinggal 2 rakaat dan kita mengikuti imam witir, itu gimana? Tarawih gimana coba? Tarawih jadi kan ketinggalan, terus ikuti imam. Tarawih itu di sini kan 20 rakaat ya. Tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3 ya. Terus kita itu tertinggal pertama itu 2 rakaat sudah tertinggal. Ya. Ya, terus otomatis baru 18. Kalau kita mengikuti imam Imam kan sudah witir. kan? Nah, itu loh, gimana itu? Apa kita itu meninggalkan witir atau terus Karena ini adalah yang kita bicarakan adalah jemaahnya, jangan ikut. tetap mengikuti imam? Iya. Tapi better ya, Ustaz. Ya ke witir. Pertama. Nah, jawabannya gimana? Loh saya kurang 2. Wah hebat ini Bapak iki. Sing ngene iki semangatnya 45. 45. Pertama nggih. Zaman Rasulullah itu Rasulullah hanya salat tarawih itu hanya 3 kali. Setelah itu enggak secara berjamaah karena apa? Diikuti oleh jemaah yang begitu banyak. Karena Rasulullah itu takut ini diwajibkan. Nah, kemudian salat tarawih itu dilakukan secara jemaah pada zamannya Sayyidina Umar. Umar yang menggerakkan sahabat itu untuk salat tarawih berjemaah. Dan salat tarawih itu ada yang 11. Terus ada yang 20, ada yang sampai 43. Itu begitu. Jadi jenengan ki masuk tengah-tengah nggih, 20. Nah, apabila jenengan ya mboten napa-napa sampean 18 kok 18. Ya, 18 mboten napa-napa. Karena masih ada yang tadi itu di bawahnya. Tapi jangan sampai saran kurang dari yang 11 kenemenan sampean niku. Tapi yang sering dilakukan Rasulullah itu yang berapa rakaat? Enggak ada kalau Rasulullah itu ya kalau sholat Rasulullah itu ya gak bisa kita itu Pak itu. Nah, Rasulullah itu aja sholatnya gak ketahuan. Rasulullah itu sholatnya itu ya hanya 3 kali ketika Rasulullah masih hidup. 3 kali Kan itu ada 11. itu. Iya 11. Kemudian ada 11 ya itu, kemudian ada yang 23, ada yang 40 itu. Dan itu sholatnya nggak kayak kita.
berat brut. Enggak kayak Pernah kita. jamaah sama sahabat-sahabat. Enggak. Itu. Nah, yang selama 3 kali itu jemaah itu karena diikuti, karena Rasulullah itu sholatnya di masjid, kemudian diikuti. Nah, hari kedua tambah akeh, hari ketiga meludak, hari keempat pray sudah. Jadi Rasulullah sholatnya di rumah. Wajib. Itu khawatir lek diwajibkan soro jenengan yang 5 waktu aja kayak gitu. Nah, itu. Jadi Rasulullah tuh mikiri juga, umat yang sekarang ini juga dipikiri. Kualitas gimana Berarti umatku. tidak harus jamaah ya Rasulullah dulu ya. Pernah melakukan ya di rumah. Nah, jemaah itu yang sudah menjadi tradisi itu sejak Sayyidina Umar. Dan terus sampai sekarang yang secara berjemaah itu. Jadi artinya apa? Oleh Sayyidina Umar itu daripada sholat sendiri-sendiri jemaahnya apa? Dikoordinir. Nah itu gitu, dikoordinir. Nah, Sayyidina Umar kan posisinya sebagai apa? Amirul Mukminin, sebagai presiden. Gampangnya gini Pak, ketua takmir ketua makmum sholat. Uang kok sholat dewe-dewe sih? Tak lumpuhno ae. Ayo sholat bareng berjemaah. Seakan-akan seperti itu. Nah, itu persoalan tarawih. Jadi jangan sampai kurang yang 9 itu. 3 witirnya dari sebelah tuh. Lah iki pure gak ono contohe. Kan ada yang 8 plus 3. Iya. 11 ya. Lah aku salat 5 ae. Ya mending wis gak usah salat ngono golek. Jadi golek-golek. Paling minim kita 8 Ya, itu seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Nah. Masih telur-telur itu. Oh terserah. Artinya gini, tidak terbatas Pak. Itu sepanjang malam itu. Kuatnya jenenganku pinten. Artinya itu begitu. Jadi angka mungkin 11, terus 23, apa itu dipahami ya tidak terbatas. Ya nanti waktunya yang membatasi masuk mungkin subuh itu. Masa kita gak mau istirahat, mau sahur. Nah, ya gitu juga diperhitungkan. Di sini iki lek moderat wae enak. Ada yang 4 rakaat itu 8 rakaat itu 4 rakaat salam. Ya, Tarawih, sholat tarawih itu. ya 8 rakaatnya itu untuk tarawihnya, kemudian ditambah Tahiyatulnya 2 kali kayak sholat isya langsung salam aja ya. Langsung lompat. ya kalau di Muhammadiyah itu ada langsung 3 ya. Ada yang 4/3. langsung witir itu ganjil Pak 3. Nah witirnya Nabi itu berapa? Kalau sholat witir itu minimal kita itu 1 ganjil, 1 rakaat. Nah itu. Saya juga pernah melakukan sholat witir itu 5 itu 1 kali salam. 3 ya pernah juga. 3 1 kali salam juga pernah. Itu. Saya melihat TikToknya Ustadz Solomon itu memang yang bagus itu kan 2 rakaat salam plus 1. Nah, itu istirahat. Witirnya ya. Nah, ada istirahatnya. Makanya tarawih kan tarawih lah istirahat, Pak. Itu. Jadi itu ada istirahatnya. Makanya nanti di niatnya kan ada minal witri. Yang 2 rakaat Bagian daripada witir. Jadi ada minal witir. Jadi kan mau sampai berapa rakaat witir itu? Mau ditutup sampai berapa rakaat? Nah itu. Jadi ada minal witir. Nah, jadi bagian. Karena witir itu kan ganjil. Nah, ganjil. Itu teknis, Pak. Jadi mungkin beda teknis nggih monggo. 2 rakaat berarti 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu sholli sunatan Al minal witri. ya. Karena apa kan genap kan, jadi minal witri. Jadi nanti pas di ganjilnya nah itu witirnya usolli rokaatal witri rokaata. Jadi 1 rakaat. Kalau jenengan wis gak pakai salam misalkan 3 rakaat.
salasa rakaatin. Jadi langsung witir gak pakai minang. Masuk saya maghrib salah salah. Itu. Jadi satu salam. Rakaatal witri. Rakaatal. Iya. Ya, rakaatal witri itu satu rakaat. Jadi kalau gak pakai salam yang durakan berarti usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Salasa rakaatin. Nah, jadi kata-kata rakaat itu dibuat jamak juga. Karena apa? 3 itu sudah lebih daripada sudah masuk jamak 3 itu. Nah, itu. Kalau 2 rakaataini 2. Taini tambah iya nun. Kalau suka sholat subuh itu kan sholli fardhu subhi Rakaataini. Ya. Kan rakaah itu rakaat. Rakaat. Dua berarti Rakaat itu rakaatin berarti satu rakaat. Jadi iya nun di belakang itu taini itu artinya itu 2. fakidun sahat. Jadi kalau jenengan misalkan rakaat misalkan apa? Tina. Jadi itu taknya di fathah. Jangan kalau di kasroh itu bisa puluhan nanti. Rakaatina misalkan. Rakaatuna. Wah, itu bisa puluhan nanti. Nah, jadi harus di fathah. Pindah fathah ke bawah itu bahaya itu. Bahaya itu. Ya itu ya. Nah, kemudian saat terpaksa memilih yang makruh. Nah, ini. Makruh yang dipilih. Jadi ini ada apa? Ada mafsadat. Apa mafsadat itu? Mafsadat itu nilai keburukan. Jadi kalau tergesa-gesa memang harus apa terpaksa, ini yang namanya terpaksa. Jadi sudah terpaksa, ya gimana lagi? Ya, kayak alasan tadi itu apa tadi? Daripada, nah tadi gitu. Itu sudah terpaksa itu. Daripada telat, nah, mendingan lari-lari, nah kan ya. Mendingan sebaya daripada Kira ngomongin yang bingung gitu saya. Siapa jawab kok bingung gitu. Ditutup noseng apik ora selesai. Ya selagi itu ya kalau bahasa ya kan tidak sampai kepada dosa. Cuman kita kehilangan keafdolan, kita kehilangan apa? Nilai-nilai yang tinggi. Nah, itu ya hanya di situ aja. mustajabahnya hilang. Itu ya wis terpaksa ya apa maneh yang terpaksa kok itu. Ya makanya kita lihat sini tulisan ini. Dia bergegas ya atau cepat-cepat untuk mengejar sholat jamaah ya bisa saja menjadi pilihan. Nah, jika dia akan ya telat, ya itu kayak tadi itu. Sudah terangkum ya boleh banyak kok iki kok akeh ya wonge nanya ngene wah iki perlu dimasukkan tulisan wae iki. Di mana-mana takut iki. Nah, cuman di sini ada kalkulasi ya, ada kalkulasi. Misalkan ya tidak berjemaah, berarti kerugiannya, kok kayak lo keburukannya. Ya kita menderita kerugian gitu aja. Kalau kita sholat sendirian, keburukannya apa? Ya maksudnya yang dimaksud buruk ini kita itu rugi, tapi bukan sampai dosa dan itu bukan itu. Nah, ini lebih besar. Kan bandingannya kita antara jemaah dengan tidak kan sudah kelihatan. Ini dari sisi derajatnya saja. Nah, yang tersiar kita 1 banding
27, padahal hadisnya itu cuma satu. Yang banyak hadisnya itu 25. Nah, jadi diambil maksimal. CE wongku semangat. Iya. Itu diambil maksimal apa hadisnya satu, sahih juga. Nah, itu jadi perbandingannya. Kemudian itu tadi sholat sendirian. Nah, sekarang terburu-buru mendapati jemaah, tapi dia apa? Keburukannya titik. Keburukannya titik. Ya ini ya gini ini fikih kalkulasi. Kemudian terburu-buru gagal, udah terburu sih gagal. Terburu-buru gagal jemaah. Ya boleh masih wudu ini habis dikasih wudu itu. Ya fasanya berlipat-lipat, jadi kerugiannya itu ya berlipat-lipat. Akhirnya balik ke mana? Ya sholat sendiri. Iya. Nah, itu. Nah, ketika melihat pilihan-pilihan kayak gini, ya kita ya ambil pilihan baiknya, meski bukan yang terbaik loh. Iya. Ya. Tadi pertama ya sendirian. Apa ya untuk rugi niku titik ya nggak itu kerugiannya nggak besar setelah sendirian. Kemudian terburu-buru mendapati jemaah, terus keburukannya itu lebih titik daripada yang sendiri. Kemudian itu yang ketiga terburu-buru ya terburu-buru gagal. Ya iki wis double iki. Ya Terburu-buru gagal. Nah, melihat kalkulasi seperti ini ya apa? Ya kita ngambilnya ya Pak dengan sikap ya dengan penyiapan diri itu. Dan hadir sebelum iqamah kan memang di situ dari kemarin kan seperti itu. Nah, jadi kita apa? Ini jangan agar apa? Enggak jadi kebiasaan. Nah, kita di sini karena ya membangun diri disiplin. Akhirnya salat itu mengajari disiplin, Pak. Nah, itu. Disiplin dan yang akan berdampak kepada kehidupan yang lain. Ya intinya ya begini, ya jenengan supaya tidak terjadi seperti ini, ya walaupun dianggap daripada itu, ya mending kita dipersiapkan. Kita kan mendatangi undangan apa? Undangan sholat, undangan Allah itu. Ya masa kita diundang oleh Allah kayak gini. Nah, kalau kita diundang ono mantenan niku lah, diundang ono rapat niku lah, durung ono wis teko. Lah ya saya terang apa sudah datang duluan. Kan ya. Nah, andaikan begini, kita datang di undangan tapi undangnya sudah selesai, kita datang ya, kita loh, ya gampangannya tuh begitu. Kita buat perumpamaan. Nah, kita itu diundang oleh Allah ya gitu. Nah, itu. Kalau gini ya, Ustaz. Kita perkirakan waktunya mepet. Ya. Kita sudah punya rencana nanti jamaah di rumah saja. Daripada ke musola nanti mepet waktunya, itu gimana hukumnya? Kalau saya itu kan gini, untuk sholat wajib kita anjurannya kan apa ya, wajib itu nggak sampai berdosa, jadi wajibnya itu muakkad, fardu yang apa yang dianjurkan. Nah itu sholat wajib untuk laki-laki itu di masjid atau di rumah ibadah. Nah kalau memang di sana sudah selesai ya sholat di rumah ya buatan nopo-nopo, nggak apa-apa. Kan setiap rumah kita punya mihrab. Istilahnya itu mihrab di Al-Qur'an itu. Mihrab itu ruangan kecil yang dikhususkan untuk tempat ibadah. Itu mihrab.
Ini mihrab ini, pengimaman ini mihrab. Di rumah kita juga punya mihrab. Itu di Al-Qur'an itu istilahnya itu mihrab. Seperti ini puasa ini ya. Ya. Ini kita itu setelah buka puasa itu kalau ke musola Ya, kadang terlambat. artinya begini Pak, jenengan itu sudah terhalang sudah. Iya. Ya sholat di rumah ya kenapa-napa. Gitu. Saya begitu, Pak. Artinya kita untuk mendatangi ke sini sudah terhalang. Sebenarnya minum tok, Pak. Itu. Minum sore ini. Ya terhalangnya macam-macam, ya termasuk corona misalnya atau hujan misalkan, itu juga terhalang. Mangan dhisik ternyata Itu. Nah terus jenengan pas lapar misalkan di rumah, aduh kono wis salat, aku lapar nih. Ya makan ya mangan no. Itu. Atau jenengan, waduh wis krungu iku mah aku sik kepengin sik buang hajat. Ya buang hajat itu yang didahulukan. Nah itu. Ya itu yang menghalangi, yang dalam syar'i yang menghalangi kita menunda sholat di situ ya makan dihidangkan sama hajat itu. Kita ya nggak usah, ya udah terima saja, enak sebagai kemurahan dari Allah gitu. Kita nggak usah cari gini-gini, nggak usah. Hanya apa? Jenengan itu seakan-akan apa? Mempersulit dirimu sendiri, mencari celah-celah hukum, membangun hukum sendiri. Nggak usah, ya kita terima. Alhamdulillah lah enak ya, kan gitu. Nah itu sholat, dan masih banyak itu termasuk apa qadha, itu kan kemurahan itu. Nek sampean gak dikasih peluang qadha, sampean dua hutang gak tersauri. Gitu. Soro sampean. Ya udah kita itu. Terus apalagi jamak misalkan. Nah, itu syarat-syaratnya juga dipenuhi. Nah, itu enak itu. Itu kemurahan ya. Nah, orang kalau kok berseluruh gini, lah kok berseluruh kok malah mempersulit diri sih. Nah, itu begitu. Nah, ini juga ada faktor. Nah, kita tuh dianggap tertinggal rakaat. Ya tidak mendapati rukunya imam, sudah jelas kan? Kita dianggap tertinggal kalau kita ketinggalan ruku. Batasannya kemarin ya, apa batasannya? Ini ya, saya ingat ya, alhamdulillah saya ingat. Nah, kalau dia yang nemplek terus imamnya masih di batas terakhir ruku, jenengan sudah menangi. Kalau sudah itu dipenuhi ya sudah tertinggal. Ini ya, itu pertama, tidak mendapati rukunya imam. Kita carry sudah telat. Yang kedua, ragu mendapati rukunya imam. Wah, ini ragu ini. Ya namanya ragu ya harus ditinggal gitu. Mas Buk ini ragu, aku ki ento enggak. Itu. Karena mengapa? Ketika orang ini ragu maka dianggap apa? Tidak mendapati, makanya nanti enggak dihitung satu rakaat. Iya, enggak dihitung, berarti nanti nambah. Nah, itu. Ya, yang ketiga, tertinggal semua rakaat. Nunggu jamaah yang juga sama. Tapi oleh pahala waktu berangkat. Nah, itu. Kalau sudah tertinggal semua rakaat, artinya jenengan itu nyampe di sholat bersama jenengan itu mendapatinya bisa imam sudah dalam tahiyat atau imam itu sudah iktidal, sami Allah liman hada, jangan menangi itu minimal di situ. Jangan masuk sholat imam sami Allah liman hada, tertinggal semua sudah itu. Masih di parkiran tapi sudah assalamualaikum. Nah, Pernah. sudah kauman. Sebenarnya sudah di luar barisan jemaah. Bukan bagian. Cari yang ketinggalan. Nah, membangun. Nah, itu. Niatkan dia sudah datang itu kan sudah mendapatkan ketenangan. Itu kadang-kadang kalau ada kode yang mau jamaah itu apa itu jawin itu berarti kode memang sah. Iya, itu kode. Artinya gini, ini
tadi masbuk kauman kabeh. Iya. Artinya dia masih kebagian, tapi kebagiannya itu tidak dihitung satu rakaat. Iya. Entah di salam terakhir, assalamualaikum, dia kan masuk sah sebagai makmum, tapi masbuk. Kemudian at-tahiyatul imam assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan terus selesai kan. Jadi jangan langsung duduk terus imam assalamualaikum. Ya jadi kan ngatet terus ada yang jawil ikut. Yang masbuk datang lagi ya. Iya. Jadi berarti kan jadi imam. Jadi imam. Itu. Jadi kan membangun kelompok baru. Berarti yang masbuk tadi terangkat jadi Iya. Jadi jenengan membangun dari awal. Jenengan sing entuk bi sing awal. Entuk bi sing awal, tapi mbu piro lah ngono. Kita enggak tahu rahasia. Sing entuk jenengan fadilah kebersamaan, fadilah jemaahnya. Tapi yang nilai-nilai yang sampai nilainya tinggi jangan enggak entuk. Masuknya di bagian mana jenengan kan seperti itu. Nah itu. Tapi ketika ada misalkan jenengan Allahu Akbar sambil menunggu orang lain kan didawa-dawa do bacaane. Boten apa-apa itu, enggak apa-apa. Didawa karo kosumel. Ya rezeki ini segitu aja. Iya. Segitu aja. Ya makanya tadi di siasatannya apa? Datangi sholat sebelum iqamah dikumandangkan, kan seperti itu. Nah ini apa? Tidak mendapatkannya jamaah ya siapa gak mendapatkan itu. Man adraka raka'atan minas sholati ma'al imam faqad adraka sholat. Ya ini. Siapa yang mendapatkan satu rakaat ruku dalam sholat bersama imam, sungguhnya dia itu telah mendapati sholat tersebut. Ya jadi ya itu tadi sudah di atas. Kemudian mendapatkan keutamaan jemaah. Keutamaan jemaah. Jadi bukan sholatnya, jadi keutamaan jemaahnya berjemaah. Nah itu. Di sini ya ada ya. Di sini ada yang berbeda pandangan itu. Ada yang gak entuk, ada yang dapat itu. Ya kalau sudah tertinggal semua, ya sudah kita membangun baru. Golek konco. Ya, golek konco. Entah dia posisi di luar sholat. Kenapa? Jenengan kan membangun sholat itu membangun kelompok baru. Jenengan syaratnya harus terputus dengan imam. Nah itu tadi imam sudah selesai, berarti jenengan sudah tidak ada hubungan lagi dengan imam, sudah selesai. Sebenarnya tinggal jenengan sendirian yang sholat. Oh, ono sing jawil ikut. Nah itu sudah membangun baru. Ya fadilahnya ya sama nanti dari awal. Ya nanti yang dihitung siapa? Ya yang makmumnya tadi. Dia masuk jawil jenengan itu sampai di mana? Kan seperti itu. Jawilnya di mana? Ya di situ terus gitu. Itu fadilahnya. Gitu. Ya kalau cuma berdua ya posisinya ya agak merapat. Ya agak merawat di samping kanannya itu. Samping kanan agak ke belakang sedikit. Gitu. Jadi kalau sudah ada beberapa ya nanti mundur. Kok banyak yang ikut mundur. Nah saya di Mekah ya jadi diikuti orang juga sholat saya tuh. Di mana lagi di Juanda kok Juanda sih apa? Di pesawat tempat pesawat di Mekah itu apa tuh? Kota apa? Jeddah. Nah, saya pernah jadi imam di sana itu. Pernah jadi imam. Jadi ya itu. Kalau ketinggalan waktu sholat satu waktu. Berarti jenengan itu sudah
duhur belum sholat sudah ada di waktu asar. Ya, Kita tidak bepergian cuma mungkin Di rumah. tiduran. mungkin tidur, lupa, ketiduran, ya sudah jenengan langsung kodok sholatnya, langsung kodok. Jenengan sholat asar, kemudian setelah sholat asarnya kemudian sholat kodok duhur. 2 rakaat atau 4. Ya 4 ya kodok. Lah jamak lah. Nah, Berarti Ya, mengambil ya bukan ya, jamak. ya kalau yang 2 itu kan jamak ya. Iya, itu kalau jamak itu kita kan ada alasan-alasan tersendiri. Ini kan tadi alasannya apa? Meninggalkan tanpa sengaja. Ya mungkin dalam perpergian misalnya ke Surabaya terus kondisiku pakaiannya kok kotor najis gitu. Iya. Nah, ini bepergian. Memang ada pernah saya baca itu kaul itu kita itu diperbolehkan sholat dalam mungkin ininya najis. Syaratnya itu sudah tidak ada lagi. daerah. Dan ini daruratnya itu seperti itu. Dan kita jauh dari rumah, berarti di musafir. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau kemarin kita syaratnya adalah suci dari najis di bab tahara, itu kita maksudnya normal. Di sholat aja sendiri. Iya, maka harus badannya ya harus kita salinan bajunya kalau najis itu. Salinan. Itu kondisinya normal mungkin di rumah. Ah, ini hanya satu-satunya misalkan itu. Karena darurat dalam Darurat. perjalanan. Iya, kita sebagai musafir lah. Musafir ku jauh, Pak. Itu. Terus kita najis. Pas kok pakainya najis. Nah, jenengan paling enggak ya harus tahu posisi najisnya tuh bagian mana. Kepercian Kencing Kencingnya putu. atau mungkin sebelah mana, memang harus kita detail mengetahuinya. Jadi nanti kan ya dibasahi lah, dicecret-cecerin nenek kita. Selesai. Gitu. terus saya kan Kalau misalkan kalau saya gini loh, ya. Misalkan ini kok kena najis, ya sudah dibuka, diginikan aja. Cet dipancurna kayak banyu, ngono. Gitu, selesai. Dibuka bajunya itu terus dicuci. Ya bagian yang najis itu aja, enggak semua. Gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi walaupun ada yang kaul mengatakan itu boleh dalam kondisi seperti itu, saya belum memakai, Pak. Belum mau memakai. Kenapa? Masa saya bisa buka kok mau di bandar apa ya tak cuci gini dipancur ya sudah selesai. Itu. Selesai sudah. Jadi enggak harus semua diubah semua, enggak. Hanya najisnya saja gitu. Kan sedikit. Nah, itu. Kata oleh kena bebe oleh. Boyo apa iki? Di Mekah itu juga gitu Pak Ustaz. Kan banyak burung ya. Ya. Ketetesan kotorannya itu. Burung dara ya. Di masjid kotoran burung dara itu najis. itu termasuk najis. Burung kotoran burung. Saya Mekah kan burung ini kan enggak makan najis. Di sana kan tenaga anunya kan sudah banyak sekali Pak, tenaga kebersihan di sana itu. Jadi memang ditugaskan ya untuk menjaga kesucian. Nah, yang di dalam itu saya nggak tahu ya. Pas ketika saya itu nggak ketemu. Iya nek. Sebenarnya kan di hotel-hotel itu. Kalau di luar masjid Di luar masjid ada. banyak. Banyak ya. Itu saya menemukan. Walaupun di Ka'bah, sekitaran Ka'bah, saya keliling Ka'bah sampai keliling masjid ya. Keliling masjid itu gak nemu nih. Yang berterbangan ya ada. Malah di situ ada 2 Pak, merpati sama elang. Dan merpati yang terbang itu takut sama elang, takut dicaplok. Dimakan sama elang. Nah, itu begitu, saya perhatikan itu. Di Madinah yang di makam Baqi itu loh kan banyak. Iya, banyak itu. Tapi kan di dalamnya Nabawi kan Enggak ada. Di luar. Mana ya? Itu. Iya. Nah, itu begitu.
tiap beberapa menit kok Jane paling kok pembersihan itu. Lah ya kono gak wani. Oh, di hotel iki lho dulur bendungan. Ini kan nggone lift itu kan kelas-kelas. Kan lho kene dibelai sekali-sekali. Wong Indonesia kan berangsang. Sembarang dibelai. Orang dilindungi. Mereka kekurangan suatu apapun. Iya Pak. Enggak ono dodol bebek goreng apa burung darah goreng. Ya tahu kecekel medhur. Anu tiga Halo. pernah apa itu kan? Kau dilindungi Senin. Paling dilindungi ya. Jadi ya itu seperti itu masalah tertinggal rakaat ini tertinggal babnya hari ini adalah tertinggal rakaat. Ya, tertinggal rakaat. Solusinya nah Ya ada anunya enggak apa? Yang ketiga masalah apa besok? Yang ketiga. Menyempurnakan. Nah, itu bisa menyempurnakan. Berarti ya itu nanti menjadi solusi. Kalau yang kemarin dan ada hubungan sekarang solusinya adalah mendatangi sholat sebelum iqamah ini dikumandangkan. Itu solusi. Itu supaya kita untuk memperoleh kesunahan-kesunahan sehingga itu enak Pak, tenang. Kita belajar tenang. Berangkatnya apa? Dari sholat. Kehidupan yang lain itu akan ikut nanti. Cara berpikirnya nanti juga akan katut. Itu. Barokahnya itulah kebawa ke kehidupan yang lain. Itu. Pondasinya ada di sholat. Itu, tenang. Oh, bisa nanti itu. Itu nanti urusan gitu-gitu urusannya Allah, tergantung kita nanti. Itu. dulu orang jamaah ke masjid kan nganu belum jamaah saiki rasane. Nah, sekarang jenengan coba perhatikan ya. Ini kan sama-sama pengalaman di Mekah nggih di Madinah. Gimana kehidupan di sana itu ketika adzan masuk waktu itu. Kan jaraknya kok sampai sak jam lebih. Jaraknya itu loh untuk sholat. Antara adzan dan iqamah. Iya. Itu kan. Kan jauh itu. Ya Allah, orang tuh berbondong-bondong. Ya itu sampai ke jalan-jalan. Ya kita di sana. Ya itu dibawa pulang, Pak. Bawa pulang ke sini ojo dicul. Itu. Nah, harus dengar iqamah, gledak masuk toko gak usah ditutup lagi. Iya di depan tokonya itu. Iya gitu. Makanya mereka kan pemukim, di sana tuh pemukim. Nah, kita yang datang ke sana untuk beribadah, ya kudu gawa oleh-oleh, Pak. Bukan kurma. Ya, jadi pelajaran-pelajaran sejarah Nabi, apa-apa yang di sana itu yang dibawa. Itu. Nah, saya tuh orang datang silaturahmi ke saya cerita sing anane enggak tak ceritakan, justru yang sejarah-sejarah itu yang saya ceritakan itu. Bagaimana Nabi dahulu itu, bagaimana Nabi dahulu itu ya. Rekreasi terus jarak antara adzan dan iqamah itu sebaiknya berapa menit? Kalau di sini, kalau di Indonesia itu aturan masing-masing di tiap mushola, Pak, tergantung kesepakatan takmir. Ya kedawon ya gak enak. Apa itu dawonnya jamaah ya didik. Iya. Kayak gitu. Kalau di masjid itu cuma 10 menit. Bagaimana? Masjid itu rata-rata 10 menit. Iya, ya berarti idealnya tuh ya seperti itu, idealnya. Ya tidak terlalu lama, ya juga tidak terlalu sempit, kan seperti itu. Jadi ngasih ruang kepada jemaah. Ngasih ruang. Ya, untuk mendatangi rumah ibadah. Nah, itu kan seperti itu. Ya sudah kalau kita dibuat 10 menit ya sudah. Ya kadang kalau mungkin ya segitulah. Ya 10 menit lah.
Bu nanti akan ada kebijakan baru melihat kondisi tempat ibadahnya itu. Iya. Gitu. Ini kalau sini masih 20 menit. Iya. Jadi kalau 10 menit itu iqomah itu belum ada apa-apa jamaah. Ya karena kan lihat kondisi lingkungan di situ. 10 menit itu pas. Ya sedang tidak terlalu lama. Keadaannya terlambat terus Pak. Kok tambah banyak 10 menit terus tambah. Coba sekarang gini apa? Kita membangun mulai menyeting sing kendor-kendor umur di otak ini. Besok saya harus datang sebelum iqomah. Kan seperti itu. Insya Allah sama katanya. Begitu subuh saya usahakan. Saya itu gini Pak, saya dekat ya. Nah, misalnya habis pujian terus adzan terus saya mendengarkan masjidnya sudah iqomah Pak, datang itu masih pujian terus itu kelihatannya tuh itu Ono jamaah nih. ya iya Itu tadi sampai ya. kalau kayak anu apa camplang gitu loh, camplang. Nah, yang tadi sampai teko baru koma. Kayaknya camplang karena terlalu lama Suwe. pujian. Terus dengan Ya kan apa? Jadi kita membangun kehidupan itu kan ya tidak hanya di situ. Jadinya apa? Ya ada majlis taklimnya di situ, mengaji yang berkaitan dengan itu. Jadi membangun kesadaran. Yang kadang-kadang orang lekak gua mah kak betul di sekitar ya banyak gitu. Sing dinten itu iqomah, bukan adane. Iqomah ya pakai dikira terus kadang ya gak budal-budal ya biasa di dekat situ. Iya. Karena apa? Kita belum mengerti fadilahnya rumah kita berada di dalam rumah ibadah, belum mengerti di situ. pokoknya aku sih padahal dari sini apa terus teko. Ya udah 5 menit misalkan ya mungkin ya wong kerja kabeh, jadi wong gak ono ya 5 menit ya sudah. Iku main. Enggak harus Setengah jam ya santai. enggak harus sampai 10 menit. Ya sudah kalau memang seperti itu ya enggak apa-apa. Gitu. Jadi ini tidak sambil berpikiran kita enggak mikir imam kita. Ya sudah kita fokus dengan diri kita sendiri ya kita zikiran. Selalu kan ya iqomah. Jadi sampai Pak punya komitmen yang tegas Ustaz ya. Jadi mungkin biarkan tidak ada yang makmum datang coba dipikir begitu. Ini kan makmum sholat sendiri. Ya, makanya ini disepakati Pak, gini disepakati. Saya juga sering ngomong di masjid-masjid itu persoalan gini. Di masjid suci itu loh ngomong persoalan ini Pak. Itu kenapa? Enggak diterapkan jadi masalah sama juga ngadepi masalah gitu ngurus masjid itu. Jadi kalau sudah dibuat kesepakatan dengan pengurus takmir, ya udah itu. Kalau ada pengurus takmir baru ketentuan itu Ada ya. Karena apa? Mungkin kalau subuh kita ada di rumah semua gini ya, sudah pulang semua orang-orang. Ya, jadi lentur aja Pak, lentur untuk subuh ya jangan diterapkan kayak duhur. Iya. Sana iqomah mungkin sini masih ya nggak sampai 5 menit lebih lah. Kan masih toleran 5 menit. Iya, jadi Sampai terus tekanan ya padang. Bener itu kok ngomong aja sih Ya repot. ya wis teko. Jadi
Jenengan itu termasuk ngerawan. Lho, kok kadang-kadang kok ingin mau. Wis komat tahu kidul-kidul. Ya makanya ya susah-susah piye ngurusi Kalau yang memang ngurusi kalau masalah sini kan beda dengan masjid kalau memang tempat takbir. Kalau di sini kan kadang jamaah nungguin. ya. Nanti kita rata-rata memang telat 5 menit nggak apa-apa. Jadi kalau di sini itu ya terapkan slow saja. Kenapa nih? Karena lihat kondisi masyarakatnya. Beda kalau masjid ya Baitur Rahman, At-Taqwa, nanti kita sudah beda. Masjid ya nggak ada belakang. Iya. Jadi kita slow aja, diambil enak ini loh Pak. Kita ya Iku urusan. gitu. Nyeting-nyetok karek. Kok kayak bawa kelas di Setting. setting no ditempel. Iya di fungsi nomornya eman. Iya. Larang-larang. Sang fungsi apa? Iya nanti. Sabtu ke Minggu lah. Jadi itu ya mana ngurusi rumah ibadah itu ya sekali ini. Kalau kita niatnya, ya memang harus hati-hati kita noto niat itu. Ya nanti kena satu orang down kita itu, kena satu orang down itu. Nah, itu. Jadi kita runtuh di situ. Itu. Jadi kita memang harus sabar Pak. Sabar. Walaupun anjing menggonggong, Iya. tapi tetap berlari ya. Iya, jadi kita kita memang saya itu ngeramut ya Allah, ngeramut masjid itu banyak Pak, sak manyar. Iya. Saya tuh di DMI kan, Dewan Masjid. Jadi pengurus itu. Ya termasuk kemarin di masjid sini, ya gitu. Gitu. Jadi omong-omongan ya sama takmir gitu. Ya alhamdulillah saya ditarik sama kepala desanya itu. Iling saya ternyata itu. Pas pertemuan kemarin di Masjid Pongangan itu. Jadi saya selama Ramadan ini ada safari Ramadan ya ke masjid-masjid itu. Gitu. Jadi enggak ya seminggu 2 kali gitu selama Ramadan. Iya. Ya bersama MUI. MUI Majelis Ulama Kecamatan Manyar. Nah, itu bersama itu. Kasih Pak Yani berarti dari Pak Yani ya tepat ya. Enggak. MUI ya Majelis Ulama Pak. MUI. Itu bukan pemerintahan. Bawai Iya. kiai status Iya. Jadi ya sebegitu. Yes. Ya kalau saya ditunjuk ya nggak mau saya itu. Tapi saya melihatnya Pak, saya iling besok saya mati. Ya sudah. Nggih mawon sami nawatona gitu. Kayak besok saya ini disuruh masuk di Dewan Hakim MTQ tingkat kabupaten. Ya nek aku ya waduh ya emang tapi ya saya mikir hidup di akhirat itu perlu ngono-ngono ya nggih mau. Kenapa ya itu kan ya enggak tiap hari, enggak tiap bulan, enggak tiap tahun nah gitu kan. Ya. Terus kapan lagi? Kenapa? Ya kebaikan mendatangi saya, lagi seperti ini. Jadi kebaikan itu mendatangi saya, masa saya tolak? Gitu. Dan itu hanya di Kresek itu 2 tahun sekali kabupaten itu. Nah guru saya itu tingkat nasional malah itu, jadi MTQ, Profesor Romrawi itu. Jadi mainnya di Jakarta. Nah, jadi saya kok disusul ya alhamdulillah. Malah kemarin ketemu Pak Camat, kepingin saya itu bantu di tingkat kecamatan, gitu betul apa untuk menjaring santri-santri sing hafid Quran itu kan kebaikan semua itu. Nah itu. Ya selama ini nggak tahu. Saya pertama kali diminta itu pas pandemi ngurusi tafsir juga itu. Ya di Gresik tahun 2020. Nah, 2020 Desember akhir 2020 itu. Ya alhamdulillah Manyar itu untuk juara 1 umum. Nah, wah diteleponnya dari mana-mana, dari seluruh kecamatan diteleponnya saya itu. Gitu. Ya siapa ya malam-malam nggih. Sini seru Pak, enak lek tenang Pak, ngadepi orang kok enak itu. Mbok orang marah-marah ya kita gak ikut marah.
gitu, tenang aja gitu. Ya, kalau kita kan mereka kita kok pancing, karena tuh mancing jenengan kok katut pancing, ya kita katut jenengan itu. Jadi kita gak bahagia, katut gak bahagia bener itu. Nah, padahal terprovokasi. Berarti kita harus mengolah lagi kebatinan kita, jiwa kita harus kita kelola. Ya kita ya lebih banyak lagi. Ya alhamdulillah, saya tuh sangat bersyukur kok. Jenengan tuh punya jadwal Rabu sama Sabtu itu. Nah itu buat apa ya? Sudah tidak ada apa ngelak-ngelak sudah di situ. Sudah dialokasikan waktunya jenengan tuh dialokasikan gitu. Bukan jenengan cari waktu, bukan, beda. Jenengan mungkin punya uang ya, gajian. Kalau enggak dialokasikan, enggak kan bisa sedekah jenengan, enggak bisa. Yakin enggak bisa. Kalau dialokasikan ya mesti bisa gitu. Nilainya terserah nilainya. Yang penting apa? Ada alokasi. Urusan nilai ya disesuaikan. Yang penting ada. Gitu. Ada ngomong gak cukup, wah gak cukup terus, kurang terus, gitu. Gak ada waktu terus. Kenapa? Enggak dialokasikan. Kenapa? Kita mencari sisa-sisa waktu. Gak ono sisa-sisa waktu itu. Itu enggak ada. Gitu. Terus kalau harta, usah butuh ini. Oh, gak cukup. Gitu. Jadi untuk kita akhiratnya tuh nggak ada, lah rugi sudah kita itu. Nah, makanya kan pakar-pakar ya mengalokasikan. Kalau sudah dialokasikan sudah, ya menyisikan, ya 1% sebagai sedekah. Kalau sedekah tuh terserah loh Pak, bukan 2,5%, 10% pun oke. Itu kalau sedekah ya. Kalau zakat 2,5%. Nah untuk mendidik hati kita ya tidak apa-apa 1% lah. Nah, besok beroleh 2% lah. Nah, kan mendidik. Sudah jam 5 ya. Ya sudah. Saya kira ya sudah jam 5 kita tutup. Mudah-mudahan ilmu fikih yang kita belajar akan bermanfaat, bisa kita terapkan dan membarokahi kehidupan kita, membarokahi keluarga kita, membarokahi rezeki kita, membarokahi pekerjaan kita, membarokahi anak turunan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.